Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalawatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, syukur nikmat marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, hanya karena berkah rahmat hidayahnya semata sampai dengan saat ini kita masih dikaruniai satu as-sihhata wal faragha, kesehatan dan kesempatan yang tidak semua manusia dapat memanfaatkan dari kesehatan yang ada dan kesempatan yang ada. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai awal dari saya matur di kesempatan ini, saya mengingatkan bahwa karena kita saat ini dalam bulan suci Ramadan, di mana kita sedang memenuhi perintah Allah dalam ayat sucinya, yaitu tiada lain tujuan utama kita melaksanakan syam Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin yaitu menjadi orang yang takwa. Yang perlu kita camkan dalam kesempatan ini, salah satu dari sekian banyak tujuan puasa yang paling memfokus yaitu menjadi orang yang muttaqin. Namun untuk mengarah menjadi muttaqin ini dengan berbagai macam cara, salah satunya di antara sekian banyak yang mesti atau dapat kita lakukan adalah kita menjaga nafsu kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang sisi lain perlu saya ingatkan dan juga untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Dalam salah satu firman-Nya, Allah memfirmankan dalam surat Ali Imran bahwa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Dalam ayat ini Allah mempertanyakan kepada kita, am hasibtum, apa dikira engkau itu akan masuk surga? An tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sedangkan belum nyata bagi Allah jihad kamu sekalian dan berbuatlah kesabaran. Jadi kalau kita simak dari ayat ini mempertanyakan kepada kita sebagai hamba Allah, apakah kita itu nanti yakin akan masuk surga? Karena di sana dituntut adanya suatu upaya, usaha, jihad kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang ada. Tentunya ini kembali pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengambil suatu iktibar. Usai perang Tabuk, para sahabat bergembira-ria di Masjid Madinah pada waktu itu. Kita juga bisa mengerti bahwa dalam perang Tabuk ini merupakan suatu perang yang cukup berat dirasakan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Karena pertimbangannya pada waktu itu jarak 800 km kalau diukur saat ini kurang lebihnya. Bisa kita bayangkan dalam jarak yang sekian orang-orang hanya naik kuda, naik unta, bahkan berjalan kaki. Hal ini sebenarnya semangat untuk menegakkan akidah, dalam menegakkan apa-apa yang telah ditentukan Allah agar diperjuangkan oleh Rasul dan hambanya. Setelah perang usai, pada saat berkumpul di Masjid Madinah karena mendapatkan suatu kemenangan, para sahabat bergembira-ria, bersenang-senang karena usai melaksanakan suatu jihad yang pada waktu itu oleh para sahabat disebut dengan jihad yang besar.
Oleh Rasulullah kemudian diingatkan dengan sabdanya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ayyul jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jadi kalau kita simak dari hadis ini, bahwa usai perang Tabuk yang dirasa amat sangat berat, namun oleh Rasulullah dikatakan sebenarnya itu adalah jihad yang kecil dan kita sedang menuju jihad yang besar. Para sahabat kemudian bertanya, jihad yang besar itu seperti apa ya Rasulullah? Disabdakan oleh Rasulullah bahwa jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Puasa adalah melawan atau memanage, mengatur hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing, dengan harapan tentu saja jangan sampai puasa, apa-apa yang ada dalam diri kita dalam kondisi puasa ini menjadi liar. Oleh karena itu, monggo kalau kita simak lagi dalam ayat Allah, di sana disampaikan bahwa inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sebenarnya nafs itu mengajak pada kerusakan kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah puasa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yang menyatakan diri kita menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang muslim, seorang yang mukmin. Ini monggo kita paling tidak mulai mengatur nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing untuk kita atur, kita manage, dan kita tata sehingga nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing ini justru menjadi pemicu, menjadi pendorong untuk kita melaksanakan perintah Allah dan menegakkan akidah yang semestinya. Pemirsa yang berbahagia, marilah, karena kalau kita tengok di ayat lain perintah menjadi seorang yang muttaqin, ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama, karena dari sekian banyak orang sering mendengar kata-kata menjadi orang yang muttaqin, yang orang yang takwa. Ini kadang-kadang kita sering hanya gambaran-gambaran semata, namun realita dalam perbuatan dan juga pengamalan apa-apa yang telah dituntunkan oleh Allah sering menjadi lupa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, monggo kita dalam puasa Ramadan ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak bacaan istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah. Demikian sedikit yang saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, semoga ada manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.